Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dewi Cake. Kali ini saya akan membuat nasi kuning komplit bersama lauknya. Ini saya buat kemarin waktu anniversary bersama suami saya yang ke-11 tahun. Jadi ini perayaan kecil-kecilan ala saya. Yang mau tahu cara buatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Dewi Cake agar saya bisa terus update video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita buat nasi kuningnya dulu. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah saya tulis di atas ke dalam blender. Lalu tambahkan sedikit air agar memudahkan dalam memblender bumbu. Blender bumbu hingga halus. Nah, ini bumbu sudah di blender halus. Kemudian kita masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Beri secukupnya air. Lalu ini kita biarkan hingga bumbunya menyusut. Gunakan api sedang. Setelah bumbunya menyusut, masukkan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu hingga matang dan mengeluarkan minyak. Masukkan serai, daun jeruk, dan daun salam. Lalu aduk-aduk hingga bumbunya tidak gosong. Siapkan beras yang sebelumnya sudah saya cuci bersih. Masukkan beras ke dalam wajan yang berisi bumbu-bumbu. Masukkan 1500 ml santan. Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Cara memasak nasi kuning seperti ini menurut saya rasanya nasi kuningnya itu menjadi lebih gurih dan enak. Yang pasti beda. Kita masak hingga santannya menyusut dan nasinya menjadi setengah matang. Lalu beri garam secukupnya. Aduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini nasinya sudah setengah matang dan santannya sudah menyusut. Kemudian matikan api kompor. Biarkan nasi hingga mengepal sekitar 15 menit. Lalu kukus sekitar kurang lebih 30 menit atau hingga nasi kuningnya matang. Gunakan api besar. Kalau bunda-bunda mau pakai magicom, bisa untuk ukuran santainya itu disamakan seperti memasak nasi biasa. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, ini nasi kuningnya sudah matang. Sekarang kita masak sambal untuk nasi kuning. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah saya tulis di atas ke dalam wajan. Tambahkan air secukupnya. Lalu rebus hingga bumbunya ini tidak bau langu. Lalu blender bumbu hingga halus. Kemudian ini kita masak kembali. Masukkan bumbu-bumbu di atas. Biarkan hingga sambalnya ini menyusut airnya. Setelah menyusut, masukkan minyak goreng secukupnya. Lalu ini kita masak hingga sambalnya matang dan mengeluarkan minyak. Nah, ini sambalnya sudah matang.
Sebelumnya saya sudah bersihkan dan cuci bersih ayam, ungkep dengan bumbu-bumbu di atas, lalu masak dan ungkep hingga ayamnya matang. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Sekarang kita buat orek tempenya. Siapkan 4 buah tempe, lalu iris-iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian tempenya kita iris serong seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan selera. Ini tempe sudah siap untuk digoreng. Goreng tempe hingga setengah kering. Setelah warnanya kuning keemasan, angkat lalu ini tiriskan. Iris 4 buah cabai merah, iris serong seperti ini. Lalu ulek bumbu-bumbu di atas. Kita ulek hingga bumbunya ini halus. Setelah bumbunya ini halus, tumis bumbu dengan sedikit minyak. Tumis bumbu hingga wangi. Masukkan serai dan daun salam. Masukkan irisan cabai merah. Kecap secukupnya. Masukkan penyedap rasa. Lalu oseng sebentar. Masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Kemudian masak kembali hingga bumbunya tercampur dengan tempe. Nah, sekarang kita buat untuk mie gorengnya. Di sini saya pakai 1 bungkus mie kuning 3 ayam. Setelah empuk lalu angkat. Beri kecap secukupnya. Lalu ini saya mau uleni dengan tangan. Ulek bumbu halus di atas. Kalau nggak mau pedas, skip aja cabenya ya bunda. Ini kita ulek hingga bumbunya halus. Setelah bumbunya halus, lalu kita tumis bumbu dengan sedikit minyak. Tumis hingga bumbunya matang dan wangi. Masukkan wortel yang sebelumnya sudah saya parut. Beri penyedap rasa. Masak hingga wortelnya ini layu. Masukkan irisan caisin. Kemudian masukkan mie yang sudah kita beri kecap tadi. Oseng mie-nya hingga tercampur dengan bumbu-bumbu. Lalu bisa kita koreksi rasa. Kalau saya ini sudah pas dan enak mie-nya.
Sekarang saya mau dadar telur. Di sini saya pakai 4 butir telur, lalu beri penyedap rasa secukupnya. Dadar telur dengan menggunakan minyak sedikit. Setelah telurnya matang, gulung lalu iris kecil-kecil seperti ini. Sekarang saatnya kita siapkan nasi kuning dan teman-temannya. Tadi saya sudah goreng ayam, berambang goreng, dan kerupuk. Ini dia nasi kuningnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita plating nasi kuning di atas piring. Beri mie goreng secukupnya. Tambahkan orek tempe. Telur dadar. Ini saya mau kasih 1 paha ayam. Beri berambang goreng di atasnya. Lalu tambahkan sambal. Beri kerupuk. Yang pasti ini tuh rasanya enak dan gurih nasi kuningnya. Hasilnya empuk dan berasa rempah-rempahnya. Untuk pelengkap lainnya bisa kita tambahkan sayuran timun atau kemangi. Pokoknya ini recommended. Silahkan dicoba resep dari saya. Ini bisa dijadikan ide jualan atau juga bisa untuk santap bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.